waktu menunjukkan jam 5.30 menit pagi. Wulan pun bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Mamahnya yang sedang menyiapkan catering meminta Wulan untuk sarapan. Selesai sarapan, Wulan membantu mamahnya memperbaiki regulator yang rusak. Setelah kompor menyala, Wulan pun berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Setibanya di sekolah, Wulan bertemu dengan Joko dan tidak sengaja bertabrakan dengan Rahel. Rahel pun merasa kesal. Kemudian Wulan latihan dance di lapangan bersama teman-temannya. Joko selalu memotret Wulan. Tiba-tiba, Ria dan tim cheerleadersnya datang dan langsung menyalakan musik. Wulan dan Lily pun menegurnya. Namun Ria tidak mau ditegur dan tetap melakukan tariannya di lapangan. Wulan dan Lily tidak mau kalah, mereka pun tetap melakukan latihan di lapangan juga. Karena sama-sama terganggu, akhirnya Lily dan Ria berantem. Wulan yang berusaha melerai, malah ia yang justru terjatuh. Mereka pun dipanggil oleh Pak Jeki. Saat di ruang guru, Lily dan Ria mau berkelahi lagi. Namun Pak Jeki melerainya dan mengatakan kalau hari ini tidak ada yang boleh latihan di lapangan. Sepulang sekolah, Lily dan Wulan jalan-jalan di suatu tempat. Wulan pun melihat Ria yang sedang berjalan, namun Ria malah meninggalkannya. Wulan pun sesaat teringat mereka yang waktu itu masih menjadi sahabat. Namun sekarang mereka malah saling bermusuhan. Wulan sangat sedih mengingat semua itu. Di waktu bersamaan, ada sebuah iklan kontes menari di mana siapa saja yang mau ikut harus membuat sebuah video dance untuk audisi. Wulan sangat ingin mengikutinya, namun ia bingung karena kesibukannya. Kemudian Lily menyalakan musik dan mereka pun menari bersama. Rahel merasa khawatir kalau Wulan ikut maka akan sangat sulit untuk menjadi juara. Saat menari, tiba-tiba Wulan teringat mamahnya. Ia pun langsung berlari meninggalkan teman-temannya. Dan benar saja, mamahnya habis kena komplain customer cateringnya karena telat mengantar pesanannya. Wulan yang sedang berlari tiba-tiba dihampiri Joko. Mereka pun sampai di rumah Wulan. Tanpa mereka sadari, mamahnya melihat mereka. Wulan meminta maaf karena pulang terlambat. Ia berkata habis ada kelompok di rumah Santi. Namun mamahnya bilang jangan berbohong, kamu habis pacaran kan? Mamahnya sangat marah sama Wulan. Wulan pun sedih atas perkataan mamahnya. Saat di kamar, Wulan curhat ke Joko akan apa yang dialaminya. Joko pun mengingatkan Wulan kalau mamahnya hanya ingin yang terbaik buat Wulan. Keesokan harinya, Wulan video call sama Joko. Di sini Wulan mengatakan kalau ia memiliki gerakan baru untuk dance-nya. Joko pun meminta Wulan untuk memperlihatkan tariannya. Akhirnya Wulan pun menari di dalam kamar. Mamahnya yang sedang masak berusaha memanggil Wulan, namun Wulan tidak mendengar. Akhirnya mamahnya ke kamarnya dan melihat Wulan yang sedang menari di depan Joko. Mamahnya berusaha mengambil HP Wulan, namun Wulan terlebih dahulu mengambil HP-nya. Mamahnya sangat marah akan kelakuan Wulan. Ia pun merasa kalau dirinya sudah gagal mendidik Wulan. Wulan berkata kalau saja ada papa, namun mamahnya mengatakan kalau ada papa, papa pasti kecewa karena Wulan sangat sulit diatur sekarang. Wulan pun sedih mendengar dan mengingat akan nasihat papahnya, kalau Wulan tidak boleh menyerah untuk menggapai mimpinya. Wulan yang sedih meminta Joko agar besok menjemputnya di tempat biasa. Keesokan harinya, Joko pun menjemput Wulan. Joko berencana mengajak Wulan ke tempat yang sangat spesial. Saat di perjalanan, terlihat gambar yang bergerak dan bulan yang berwarna pink. Akhirnya, mereka pun sampai di tempat yang ia tuju. Asli tempatnya bagus banget, guys. Wulan pun berterima kasih ke Joko. Kemudian Joko meminta Wulan untuk bikin video audisi di sini. Mereka pun memulai membuat video.
Mereka sangat menghayati ketika membuat video. Setelah selesai, mereka sejenak menenangkan pikiran. Kemudian Joko mengajak Wulan sepulang dari sini untuk meminta maaf ke mamahnya atas perbuatan Wulan kepada mamahnya. Namun Wulan justru marah ke Joko karena lebih membela mamahnya daripada Wulan. Kemudian Wulan pun mengatakan kalau ia lebih baik menyusul papa dan kakaknya Satria yang sudah meninggal. Ia pun langsung berlari meninggalkan Joko. Wulan berlari ke bukit. Joko pun terus mengejar Wulan. Saat Wulan bersembunyi, terlihat terowongan yang mengeluarkan cahaya. Wulan yang penasaran pun akhirnya masuk ke terowongan tersebut. Wulan terkejut melihat bulan yang besar dan berwarna pink. Kaki Wulan pun tiba-tiba menyala. Sesampainya Wulan di rumah, Wulan terkejut karena yang membuka pintu adalah papa dan kakaknya Satria. Ia pun langsung pingsan. Saat ia tersadar, ia beranggapan kalau dirinya sedang bermimpi dan tidak mau bangun dari mimpinya. Kemudian saat makan, Wulan bertanya di mana mamahnya. Papahnya pun menjawab kalau mamahnya sudah meninggal. Wulan pun sangat sedih mendengarnya. Keesokan harinya, papa dan kakaknya Satria sedang menyiapkan sarapan. Wulan pun sangat senang karena dibuatkan makanan kesukaannya. Kemudian Wulan diantar ke sekolah barunya. Papahnya memberikan data Wulan ke kepala sekolah. Saat mereka menunggu, Wulan melihat temannya. Ia pun berusaha menyapanya. Namun temannya tidak mengenali Wulan. Kemudian Wulan melihat Joko yang sedang melambaikan tangan. Sayangnya ia salah sangka. Joko melambaikan tangan ke Rahel bukan ke dirinya. Kemudian Wulan bertemu dengan Lili, namun Lili juga tidak mengenalinya. Wulan pun baru menyadari tentang semuanya. Saat Wulan sedang melihat Joko dan Rahel, tiba-tiba Ria dan Lili menarik Wulan untuk meminta penjelasannya. Disinilah Wulan mengatakan kalau Joko adalah cowoknya. Rahel yang mendengarnya, ia langsung menegur Wulan dan mengatakan kalau dirinya halu. Rahel juga bertanya ke Joko, namun Joko mengaku tidak mengenal Wulan. Wulan pun sangat sedih mendengarnya. Merasa tidak puas, Rahel pun mengumpulkan teman-temannya dan bertanya apa ada yang mengenal Wulan. Namun mereka menjawab tidak. Wulan pun tersadar kalau dirinya bukan di dunianya. Wulan berteriak ingin pulang ke dunianya, namun semua hanyalah sia-sia. Saat di jalan pulang, ia dikejutkan dengan gambar yang bisa ngomong dengannya. Ia pun menganggap kalau dirinya sedang bermimpi. Namun gambar-gambar itu terus mengajaknya ngobrol dan membuat Wulan berteriak. Kemudian ada seseorang yang menanyakan keadaan ia. Lantas Wulan pun sadar kalau gambarnya tidak bergerak jika ada orang lain. Kemudian gambar itu mengatakan kalau dirinya adalah peri yang sudah mengirim Wulan ke dunia ini. Peri pun bertanya tentang permintaan Wulan sebelum masuk ke dunia ini. Wulan pun mengingat kejadian sebelum ia masuk ke dunia ini. Ia sempat berkata kalau ia ingin bertemu papa dan Kak Satria yang sudah meninggal. Kemudian, Peri pun menjelaskan tentang cahaya pink supermoon yang bisa mengabulkan keinginan seseorang. Wulan pun baru sadar dan bertanya bagaimana caranya balik ke dunianya. Peri pun menjawab, gampang. Peri pun langsung memberikan petunjuk ke Wulan berupa kata-kata, yaitu dalam doa tersimpan makna, cahaya rembulan berikan harapan, temukan cinta yang hilang, ucapkan perpisahan. Di akhir cahaya temukan jalan pulang sebelum dirimu menghilang. Kemudian peri pun tiba-tiba menghilang. Wulan yang belum paham, ia pun memanggil peri, namun semua sia-sia. Di waktu bersamaan, Satria datang dan mengajak Wulan untuk pulang. Saat di rumah, Wulan teringat akan kata-kata peri. Seketika jari Wulan mulai berubah warna. Disitulah Wulan sadar kalau ia harus menemukan cinta yang hilang dan mengucapkan selamat tinggal sebelum dirinya menghilang.
Keesokan harinya, Wulan bercerita ke teman-temannya tentang apa yang terjadi padanya. Teman-temannya pun akan membantu Wulan untuk balik ke dunianya. Kemudian Wulan meminta bantuan agar ia bisa berduaan dengan Joko karena menurutnya Joko adalah cintanya yang hilang. Mereka pun langsung menemui Indra, adiknya Joko, untuk membantu rencananya. Indra pun bersedia untuk membantunya. Saat berkumpul, Wulan menanyakan tentang strateginya. Di situ Indra mengingatkan kalau Joko dan Rahel adalah couple di Dita Kerang. Untuk itu, dia menjelaskan kalau Wulan harus battle dengan Rahel dan Wulan harus lebih jago dari Rahel. Wulan pun menunjukkan tariannya. Namun, menurut Indra, ia terlalu powerful. Indra juga menjelaskan kalau tema dari Dita Kerang adalah dance slow. Esokan harinya, Wulan berlatih menari slow. Dimanapun ia berada, ia selalu berlatih dengan teman-temannya. Wulan juga belajar menari couple dengan Indra. Ia terus berlatih tanpa kenal lelah demi mendapatkan cinta yang hilang. Saat Wulan berlatih, tanpa disengaja Joko memperhatikan tariannya. Rahel pun marah, namun Joko malah bilang kalau tariannya sangat bagus. Tiba waktunya Wulan menantang Rahel. Awalnya Rahel menolak, namun Wulan mengatakan kalau Rahel takut kalah dengan Wulan. Akhirnya Rahel menerima dan bertanya apa kemauannya. Wulan pun berkata kalau ia menang, ia minta waktu berdua sama Joko. Namun kalau ia yang kalah, ia akan meninggalkan Joko untuk selama-lamanya. Akhirnya mereka pun battle. Rahel sangat mahir dalam dance, Wulan juga tidak kalah hebatnya. Kemudian Rahel mengajak Joko untuk dance couple. Wulan yang tidak mau kalah pun, ia mengajak dance couple ke Indra. Namun Rahel malah pergi dengan Joko. Keesokan harinya, Wulan dipaksa ikut bersama temannya ke Villa Santi. Wulan pun belum sempat izin ke papahnya. Saat di jalan, Wulan baru telepon papahnya dan meminta izin. Papahnya pun mengizinkannya, namun karena hari sudah sore, papanya khawatir dan meminta alamat villanya. Sesampainya di tempat, temannya memberi surprise ke Wulan, yaitu Joko yang sudah menunggunya. Wulan pun langsung bilang ke Joko untuk mengucapkan selamat tinggal. Joko yang tidak tahu apa-apa hanya diam. Namun Wulan heran karena Pink Supermoon tidak muncul. Lalu Wulan mencoba memeluk Joko, namun Wulan masih belum berubah. Wulan yang bingung dengan semua, ia berlari menuju teman-temannya lagi. Mereka pun terkejut karena Wulan belum balik ke dunianya. Di situ Wulan memberitahu tentang kata-kata peri di hadapan semua teman-temannya, yaitu dalam doa tersimpan makna, cahaya rembulan berikan harapan, temukan cinta yang hilang, ucapkan perpisahan. Di akhir cahaya, temukan jalan pulang sebelum dirimu menghilang. Kemudian Lesti mengatakan kalau cinta pertama anak perempuan adalah papahnya. Wulan pun langsung menelpon papahnya namun tidak diangkat. Wulan berlari meninggalkan mereka semua. Wulan terus berlari karena waktunya tidak banyak lagi. Beruntung saat Wulan berjalan di tengah hujan, papahnya melihatnya. Mereka pun langsung berpelukan. Tiba-tiba Satria menanyakan tentang kaki Wulan yang berubah warna dan tangan Wulan yang nyaris menghilang. Di situ Wulan meminta maaf dan harus meninggalkan Papa dan Satria. Namun papahnya tidak mau kehilangan Wulan lagi. Kemudian Wulan bilang kalau ia berusaha menuruti mamahnya. Papahnya yang mendengar tentang mamahnya, akhirnya ia mengizinkan Wulan untuk pulang ke dunianya. Di waktu bersamaan, Pink Supermoon pun muncul. Kaki Wulan juga bercahaya. Seketika, tempat pun berpindah. Ria mengucapkan selamat tinggal ke Wulan. Wulan pun berpamitan ke papahnya
Wulan juga berpamitan ke kakaknya Satria. Akhirnya Wulan balik ke dunianya. Ia sangat sedih karena harus berpisah lagi dengan papa dan kakaknya. Sesampainya Wulan di rumah, sahabatnya sangat senang dengan kepulangannya. Mamahnya pun terus memeluk Wulan. Wulan juga meminta maaf pada mamahnya. Mamahnya pun meminta agar Wulan tidak meninggalkannya lagi. Joko sangat bahagia melihat Wulan. Kemudian mamahnya mengizinkan Wulan untuk menari. Wulan pun sangat senang mendengarnya. Keesokan harinya, saat di sekolah, Wulan diancam oleh Rahil akan ajang kompetisi. Joko pun memberitahu kalau video Wulan dan temannya terpilih menjadi 5 finalis di kompetisi di Tangerang. Ria yang sedih melihat Wulan, Wulan pun menghampiri Ria dan mengajak Ria dan tim cheerleadersnya untuk gabung menjadi satu tim bersama tim dance-nya untuk mengikuti kompetisi di Tangerang. Awalnya Ria ragu, namun akhirnya Ria menyetujuinya. Kompetisi pun dimulai, di mana peserta lain sangat hebat, membuat Wulan kurang percaya diri. Namun Joko terus menyemangati Wulan. Akhirnya Wulan dan teman-temannya pun tampil. Penampilannya sangat memukau para juri. Tariannya juga sangat menarik penonton untuk ikut menari. Juri pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tibalah juri mengumumkannya pemenang kompetisi tersebut. Akhirnya tim Wulan terpilih menjadi juaranya. Wulan dan teman-temannya pun sangat bahagia akan kemenangannya. Setelah selesai, Wulan mendatangi Rahel. Ia mengatakan kalau kemenangan yang ia dapatkan adalah kemenangan Rahel juga. Rahel pun sangat senang dan memeluk Wulan. Wulan memberikan surprise ke mamahnya, yaitu sebuah kompor baru. Mamahnya pun sangat bahagia dan berterima kasih kepada Wulan. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.